Nah, kembali lagi saat ini bersama saya di SDG Talk, Tasya, dan di sini ada rekan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Kelvin Tusnaro. Saya adalah mahasiswa UKI, jurusan Hubungan Internasional angkatan 2022. Halo semua, nama saya Tubagus Safiksan Saputra. Saya mahasiswa UKI, Prodi Hubungan Internasional angkatan 2022. Wih, di sini udah ada abang-abang ganteng, dan tentu saja saya yang begitu cantik rupawan ini akan menemani teman-teman dalam SDG Talk saat ini dengan judul perdebatan teori HI dalam SDGs. Nah, sebelum kita mulai, aku ada pantun nih. Apa tuh? Jalan-jalan ke kota Tasik. Cakep. Ngobrol di SDGs itu Asik. Iya, pasti asik banget dong. Apalagi kita sekarang lagi di ruangan yang super nyaman ya. Super Ada comfy. di mana nih kita nih? UKI UKI Podcast. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang teori perdebatan nih. Nah, ngomong-ngomong, di sini kan udah adem ya. Tadi pasti panas banget karena cuacanya. Ada yang kejebak macet nggak sih? Ada macet ada. Ada, pasti ada. Ini Jakarta soalnya. Iya, benar. Pasti ada macet. Panas lagi ya. Panas lagi. Benar, cuaca sekarang tuh kayak labil dan kadang malah kayak hujannya tuh merajuk gitu loh. Ya. Nggak hujan-hujan, udah banyak polusi, nggak hujan-hujan. Jadi apa kita di sini ya? Hujannya baperan. Jadi emang lingkungan kita saat ini lagi apa ya? Lagi dalam suatu masalah ya, sampai banyak isu-isu dari polusi, dari pencemaran limbah, banyak banget ya kan. Dan ini juga menjadi apa ya? Menjadi isu yang menarik diperdebatkan atau dibahas dalam berbagai macam seminar ya kan. Nah, ngomong-ngomong tentang lingkungan, banyak yang bilang penyebabnya itu karena ini ya, ada pembangunan, terus kebanyakan transportasinya. Ya, industri juga termasuk. Benar. Ini terkait banget sama yang namanya SDGs. Iya, Aku nih penasaran, kan abang-abang ini dari mahasiswa HI ya. Iya. Udah sempat tahu menahu nih tentang teori-teori HI. Dari pendapat dari abang-abang sendiri, gimana sih sampai terbentuk namanya SDGs? Itu awalnya tuh kayak gimana? Boleh, Bang Kelvin duluan? Jadi kalau memang dari sisi lingkungan ya, isu lingkungan itu kan ya mau udah terjadi lah ya dari lama. Oh, jadi bukan baru sekarang ya? Dia itu udah terjadi sejak tahun 1784. Wih, lama banget ya. Kita belum merdeka aja udah ada isu lingkungan kan. Oke. Terus kita sebagai mahasiswa hubungan internasional, kita ini memakai ada namanya teori hijau. Oh, teori hijau. Apa itu teori hijau, Bang? Teori hijau itu yang dia berfokus pada lingkungan hidup. Oh, oke. Pelestariannya gimana. Oh, jadi sebelum adanya SDGs ini pertama ada muncul teori hijau. Iya, Isu-isu. karena isu-isu lingkungan itu sampai ke global. Terus kenapa ada teori hijau ini? Teori hijau ini lahir sebagai kritikan Oh, kritik. Apa sih yang dikritik, Bang? tentang ada ideologi dalam HI itu antroposentrisme. Oh, antroposentrisme. Antroposentris itu dia tuh merupakan ideologi yang berfokus pada manusianya saja. Jadi itu fokus sama manusia. Dia Itu untuk manusia gitu. dia nggak memikirkan lingkungan hidupnya itu Oh, gimana. itu kritikannya. Iya, dia mengkesampingkan lingkungan hidup dan hanya memikirkan manusianya Jadi saja. prioritasnya itu ya manusia dulu. baru Iya, lingkungan. betul. Habis itu ada juga pengertian yang sama seperti teori hijau. Apa tuh, Bang? Teori ekosentris, ekologi. Ekologi ini samalah pengertiannya sama teori hijau itu. Udah tipis lah ya. Dia juga lahir karena dia menekankan ideologi antroposentris ini. Tetap sama tujuannya. Tetap mengkritik antroposentrisme ini ya. Karena isu itu kan udah bukan nasional lagi ya, udah mengglobal. Sampai SDGs ini ingin dibentuk gitu. Karena ada perdebatan dari ekosentrisme dan antroposentrisme itu ya. Iya. Kalau menurut Bang TP gimana nih, Bang? Oke, kalau dari kacamata ekonomi ya. Oh, Ya. ini Bang Ya. TP kacamata ekonomi. Iya, kacamata ekonomi. lingkungan. Boleh, Oke. boleh. 50. Jadi kalau dari kacamata ekonomi tuh
pembentukan SDGs itu di awal karena adanya ketimpangan di masyarakat kan, ekonomi kurang merata lah. Kita lihat dari situ kan banyaknya masyarakat yang bisa dibilang miskinnya ekstrim ya kan, kelaparan di mana-mana bang ya kan. Makanya dunia sepakat awal kan MDGs, gagal kan, jadi SDGs. Akhirnya dijalankan SDGs, sepakat bahwa bekerja sama untuk apa ya sebutannya, dibilang membasmi mungkin ya, menghilangkan kelaparan ekstrim, kemiskinan yang ekonomi tidak merata lah di masyarakat. Jadi dia mau menyetarakan ya kesenjangan yang ada dalam masyarakat, baik nasional internasional. Oh itu yang dulu tuh kayak sebutannya negara berkembang sama negara maju berkembang. Ya. Oh jadi gitu. Jadi karena ada perdebatan yang ekonomi tuh demi pemerataannya. Jadi makanya bikin pembangunan dan kadang menyenggol lingkungan gitu kan. Jadi yang pecinta lingkungan tuh kayak apa nggak boleh gitu dong. Sebentar saya mau nambahin. Jadi masih ada. Jadi teori hijau ini di pandangan saya ada namanya tuh desentralisasi. Jadi desentralisasi ini lahir sebagai saran. Saran untuk kita gimana sih cara bikin ideologi antroposentris ini supaya dia bisa jadi menjaga lingkungan hidup. Biar nggak kayak terlalu berlebihan ya. Iya, dan banyak juga loh aktor ya. Bukan hanya negara doang berperan penting di situ. Jadi kayak seperti lembaga swadaya masyarakatnya dan juga masyarakat lokal ya. Itu berperan penting lah karena masyarakat lokalnya itulah yang mengerti gimana cara mengelola lingkungan hidupnya sendiri. Dimulai dari lokal lah, baru kita masuk langsung ke internasional bertahap. Jadi aktornya bukan dibilang cuman negara, ya betul. Bukan juga itu tanggung jawab internasional karena ini isu internasional, tapi ini banyak aktornya, semua harus berkontribusi ya, bekerja sama untuk mencari solusi antara perdebatan ini. Makanya lahir MDGs terus berkembang jadi SDGs. Iya betul. Nah, bentar. Masih dari kacamata ekonomi juga ada bang teorinya bang. Ada. Iya. Apa tuh? Jadi kalau dulu kan kita di ekonomi ada ekonomi neoklasik kan. Mungkin kayak kakak bilang kan menyenggol lingkungan karena dari pandangan gue juga kayak kalau ekonomi neoklasik itu mereka terlalu mikirin ekonomi nggak mikirin lingkungan. Cuman dikritik ya makanya ada kritik, makanya kita berdebat kan. Betul. Tapi sekarang kita juga punya teori ekonomi hijau kalau nggak salah ya. Tadi jadi teori hijau ini ekonomi. Ini ekonomi hijau kalau sekarang ekonomi hijau tuh udah lihat lingkungan juga bang. Tapi emang masih fokusnya ke ekonomi. Tapi dia memperhatikan lingkungan hidup kan? Teori itu memperhatikan. Tapi tetap fokusnya ke ekonomi bang. Jadi tetap ada lah dampak kecil-kecil ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa sebelum SDGs ini terbentuk itu udah ada isu lingkungan, bukan baru sekarang ada isu lingkungan ya. Dan karena lingkungan ini pertama mengkritik ya para pendukung ekonomi yang pengen meratakan kesenjangan, makanya banyak pembangunan, banyak pemanfaatan sumber daya alam yang akhirnya dari para pendukung pecinta lingkungan tuh merasa loh ini alam lama-lama rusak, lama-lama habis kalau difokusin ke ekonomi terus. Tapi ternyata dari ekonomi juga udah mulai berkembang. Ada ekonomi hijau. Di mana mereka tuh collab. Jadi kayak memperhatikan dampak lingkungannya. Makanya sejalan sama MDGs dan sekarang tuh udah jadi SDGs ya. Oke, aku pengen tanya nih Bang, menurut abang-abang ini SDGs sekarang itu udah gimana nih prosesnya? Apakah dari sisi ekonomi udah puas nih sama programnya, sama implementasinya? Sisi lingkungan juga gimana pendapatnya? Mungkin kayak plus minusnya lah dari SDGs, pendapat dari abang. Bang Kelvin bang, boleh duluan aja. Oke, kalau dari kacamata ekonomi ya, kita plusnya ya sejalan kan ya. Sekarang udah sejalan. Kita juga dari ekonomi udah ngeliatin lingkungan juga kan bang. Kita udah tetap fokus ekonomi. Tapi kalau minusnya nih menurut saya
saya baca tuh kalau nggak salah tiap per tahun Mm. itu kita kekurangan dana 3 triliun untuk SDGs. Ush. Untuk merealisasikan SDGs. Jadi menurut saya Bang, menurut gue Ya. dari minusnya adalah kita harus realistis saja kalau merealisasikan SDGs ini tuh butuh biaya yang besar. Itu dari kacamata ekonomi. Kalau dari kacamata lingkungan apa? Kalau dari lingkungan sih sebenarnya SDGs ini kurang ini sih ya, kurang ada timbal balik lah. Karena dia tuh masih kayak kurang lah mengatasi masalah lingkungan ini, masih kurang ambisius dia. Untuk mengatasi kayak masih 50-50 lah. Dan ada juga saya menambahkan pola konsumsinya juga berpengaruh. Karena kalau lingkungannya kotor, pola konsumsi juga bisa kotor dong. Jadi ya tidak sehat lah jatuhnya begitu. Terus ada juga perubahan iklim. Jadi SDGs ini dia nggak memperhatikan perubahan iklim yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Oh, jadi karena kerusakan lingkungan jadi krisis perubahan iklim ya, Bang? Dan yang terakhir ada hilangnya keanekaragaman hayati. Dari satwa entah dia di air apa di darat. Karena rusaknya lingkungan kan. Jadi ikut juga lah mereka terkena dampaknya. Di mana-mana ya. Iya. Industrialisasi ya. Iya, betul lah itu dari saya. Oke. Jadi kalau dari Bang TB sendiri melihat bahwa kita tuh walaupun udah ada program SDGs tapi nyatanya tetap masih kurang nih, masih perlu pembangunan tuh jadi karena memperhatikan lingkungan jadi kurang maksimal ya Bang ya dalam pembangunan karena kita harus hati-hati apalagi kan meminimalisir. Bener. Apalagi Indonesia kan negara berkembang kan. Ya. Jadi makin kita tuh butuh lebih lagi tapi terbatas karena SDGs ya Bang. Kalau dari Bang Kelvin sendiri melihat bahwa ya mereka meminimalisir tapi lihat masih banyak dampak-dampak negatifnya tuh di lingkungan sampai perubahan iklim, kerusakan keanekaragaman hayati yang pada akhirnya bakal mempengaruhi perekonomian juga. Kita terlalu konsumtif dan merusak itu di masa depan kita yang konsumtif ini juga bakal merasakan dampaknya. Dampaknya nanti generasi berikutnya jadi terbatas dalam pemilikan sumber daya alam pemanfaatannya. Oke, jadi seperti yang kita lihat memang SDGs itu sudah menjadi menjadi solusi terbaik untuk saat ini yang menyatukan menyatukan pemikiran-pemikiran dari pendukung ekonomi dan pencinta lingkungan dan seluruh dunia. Iya, di seluruh dunia. Ini internasional banget ya, Bang. Iya, lingkupnya luas lah. Luas banget. Luas sekali. Untuk saat ini teman-teman, kita nggak tahu apakah ini sudah solusi yang terbaik atau masih perlu perkembangan lagi ya, Bang ya. Masih ada plus minus yang dilihat dari adanya SDGs ini untuk industrialisasi. Itu memang penting ya Bang untuk menyetarakan dari negara berkembang kita apalagi Indonesia negara maju ya. Nah jadi kita perlu untuk industrialisasi ini perlu bersifat inklusif, memperhatikan lingkungan karena lingkungan juga penting untuk masa depan kita nanti. Sekarang kita aman, nanti kita nggak tahu apakah kita masih bisa mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam ini. Iya, betul. Jadi perlu bersifat inklusif dan berkontribusi dalam pemerataan kesenjangan sosial baik dalam negara ataupun antar negara. Iya. Jadi emang solusi yang terbaik itu harus bisa saling mengimbangi ya Bang ya. Jadi kalau kita lihat situasinya kita perlu lebih di sini, berarti kita harus lebih optimalisasikan lagi. Dan SDGs walaupun memang masih banyak minusnya, tapi untuk saat ini memang kita juga mengakui bahwa itu yang terbaik. Solusi terbaik untuk saat ini. Kita terlalu juga pro ekonomi ataupun terlalu pro lingkungan sehingga ekonomi pun terhambat. Iya, betul. Ini kan waktu masih banyak, kita boleh nggak sih ngobrol-ngobrol dulu? Sharing lah pandangan kita kan. Boleh. Ini gue coba ngeluarin pandangan gue Bang. Gimana tuh? Kalau pandangan gue, kan tadi Abang bilang kayak industrialisasi Indonesia ini terlalu berkembang pesat ya, lah, terlalu pesat lah ya gitu. kan, terlalu mempengaruhi lingkungan. Tapi kalau dari pandangan gue nih Bang, ini kan lingkungan tuh alam dari Tuhan, ya kan? Jadi dari pandangan gue adalah kita harus menggunakan sebaik mungkin Bang, semaksimal mungkin.
Karena pandangan gue adalah ketika kita industrialisasi udah maju lah, udah negara maju, pasti banyak teknologi-teknologi yang lebih terbarukan, teknologi yang mengurangi polusi, yang lingkungan lebih gitu. aman, ya bang. Jadi pandangan gue adalah lebih ke emang harus agak ngorbanin dikit ya, harus ngorbanin dikit lingkungan untuk sekarang, agar Indonesia kuat lah bang ekonominya. Soalnya gini sekarang logikanya ketika kita hidup Jakarta tuh lingkungan Jakarta udah nggak bisa dengan cara gimana bang ya? Bertahan dengan cara abang ke hutan nyari makanan, nanam tanaman segala macam kan. Jadi kalau pandangan gue ya itu bang, kita memajukan dulu ekonomi, karena lingkungan Jakarta juga kalau mau makan segala macam butuh ekonomi kan bang. Kalau silakan pandangan abang. Jadi itu mengorbankan lingkungan itu ya wajar. Kita juga udah diciptakan untuk memanfaatkan sebisa mungkin lingkungan yang dikasih untuk kita. Itu sesuatu yang wajar. Jadi Bang Kelvin gimana nih katanya? Saya menerima sih kayak pendapat Bang TB ya kan. Tapi begitu, jangan terlalu over gitu. Bisa memanfaatkan. Iya benar, karena kita sama-sama makhluk hidup ya. Semuanya itu kayak punya berhak gitu loh. Dan kita juga nggak boleh egois. Kalau kita berlebihan, generasi yang akan datang juga bakal terkena dampaknya ya. Lingkungan hidup kan tempat tinggal kita juga. Nggak ngaruh hutan apa gimana, tetap tempat tinggal kita. Buat teman-teman yang juga merasa kayaknya lebih dukung ekonomi, lebih dukung lingkungan, atau kayak so-so 50-50, SDG sudah yang terbaik sih menurut kita gitu. Teman-teman bisa taruh di komen ya untuk yang mau ikut berpendapat dengan topik kita kali ini. Yang pada akhirnya kita tahu bahwa memang tantangannya itu dari SDGs ini adalah menyeimbangkan dampak positif terhadap ekonomi itu dengan pertimbangan sosial dan juga pertimbangan lingkungan, supaya semuanya bisa merasakan dampak yang baik ya, agar lebih optimal. Mungkin sampai sini dulu ya Bang ya. Buat yang mau juga komunikasi sama abang-abangnya bisa di komen, nanti dibalas komen-komennya ya Bang. Ntar ada kita cantumin IG apa mau WA gitu terserah. WA juga boleh. Boleh. Gak ada yang marah. Single saya. Nah enggak jangan. Bang Kelvin udah punya cewek. Jangan gitu bang, kasihan dong. Bang, jangan ada yang nonton nih bang. Enggak, dia nggak tahu. Oh nggak tahu. Aku nggak ikut campur ya. Pokoknya teman-teman yang mau berdiskusi lebih lanjut silakan ya teman-teman. Oke, tadi kita awalin dengan pantun, tutupnya dengan pantun juga dong. Boleh. Oke, 5 kali 5 sama dengan 25. Indonesia Emas 2045. Oke.